البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قوله وفي ursatil qiyamah zahiruhu annal haud qabla sirat. Yang zahir dari penyebutan tadi adalah bahwasanya telaga itu adalah sebelum sirat, dan ini yang rajih, dan ini pula yang dirajihkan oleh siapa? Al-Qurtubi di dalam At-Tazkirah dan juga kebanyakan ulama. Kenapa? Li'annahu yuhtalaju wa yumna'u minhu aqwamun qadirtaddu ala aqabihim. Karena nanti akan terusir dan terhalang dari telaga tadi kaum-kaum yang telah murtad ke belakang mereka. Demikian pula apa? Orang-orang ahli bidah. Demikian pula ashabul ma'asi yang maksiat-maksiat yang besar, mereka juga akan terhalang dari telaga itu, telaga Rasulullah SAW tadi. Wa mithlu haula la yujawizuna sirat. Orang-orang semacam mereka itu tidak akan melewati sirat. Jadi manakala mereka datang ke telaga, menunjukkan apa? Telaga itu sebelum sirat. Makanya mereka mampu untuk mendekat ke situ, tapi dilarang untuk minum ke situ. Rawal Bukhari an Sahl bin Sa'ad al-Ansari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum 'alal haud. Sesungguhnya saya adalah pendahulu kalian di atas telaga. Man marra alayya syarib. Barang siapa melewati saya, dia akan minum, yaitu datang berkunjung ke situ, maka dia akan minum. Wa man syariba lam yatma abada. Barang siapa minum dari telaga tadi, dia tidak akan haus selamanya. La yuradtunna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Summa yuha bukan, berarti belum yuradun ya. Yaridu. La yaridunna alayya qaum aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani summa yuhalu baini wa bainahum. Pasti betul-betul akan datang warada yaridu kepadaku kaum-kaum yang aku kenal mereka dan mereka juga kenal aku, yaitu sebagian orang yang ada di zaman Rasulullah yang dohirnya adalah dia beriman, tapi ternyata di zaman Musailimah al-Kadzdzab ternyata dia murtad. Atau yang kes-kes seperti itu, di antaranya adalah siapa? Siapa namanya? Rajal bin Unfuwah itu. Dia melihat Rasulullah, tapi setelah itu dia ikut apa? Musailimah al-Kadzdzab. Makanya disebutkan aku kenal mereka dan mereka juga kenal aku. Lalu dihalangi antara aku dan mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke 6583. Kalau Muslim nomor yang ke 2290. Apakah beliau menyebutkan orang-orang yang lain yang kena hukuman? Enggak disebutkan di sini ya. Tapi sudah kita lewati daras-daras yang terkait dengan masalah itu. Kelompok yang pertama adalah orang yang murtad. Kelompok yang kedua adalah apa? Orang-orang yang melakukan bid'ah. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu perbuatan baru apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Kemudian yang ketiga adalah sebagaimana di dalam hadis Jabir itu yang di Sahih Musnad, yang Rasulullah bersabda kepada Rasulullah SAW bersabda kepada siapa ya, terlupakan nama sahabinya itu, yang Rasulullah mengatakan a'adzakallahu min umara'is sufaha. Semoga Allah melindungi engkau dari para pemerintah yang tolol. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, wa mal umara'us sufaha? Wahai Rasulullah, apa itu umara'us sufaha? Maka Rasulullah menyebutkan alladzina yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka adalah orang-orang yang mengambil sunnah selain sunnahku. Tapi apa? Sunnah jahiliyah barangkali, sunnah Yahudi dan Nasara, ataupun bid'ah-bid'ah yang lain. Dan mereka mengambil jalan selain jalanku, atau yahtadunya itu mengambil petunjuk selain petunjukku. Tidak mengikuti apa? Hukum-hukum Rasulullah, tapi mungkin ikut hukum negara kafir ini atau negara kafir itu dan sebagainya. Kemudian apa? Faman dakhala alaihim wa anahum ala kadzibihim. Maka barang siapa masuk menemui mereka dan menolong mereka atas kejahatan mereka, wa saddaqahum ala kadzibihim, membenarkan mereka atas kedustaan mereka, lam yaridu alayyal haud wa laisa minni wa lastu minhu wa lam yarida alayyal haud.
mereka semua tadi, pemimpin dan para pendukungnya itu yang salah-salah tadi, mereka bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongan mereka, dan mereka tidak akan mengunjungi aku di telaga Haud. Kemudian waman i'tazalahum walam yusaddiqhum ala kadzibihim walam yu'inhum ala zulmihim fa innahu minni wa ana minhu wa sayaridu alayyal haud. Adapun orang yang tidak mau masuk menemui mereka dan tidak membenarkan atas kedustaan mereka dan tidak menolong mereka atas kezaliman mereka, maka dia ini termasuk golonganku dan aku termasuk dari golongan dia, dan dia akan mengunjungi aku di telaga Haud. Jadi ada tiga tipe manusia yang tidak akan minum dari telaga Haud tadi. Baik, kemudian kita lanjutkan qauluhu al-haudul maurudu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga yang didatangi yang menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga yang dikunjungi, bukan telaga yang ditinggalkan. Zahiruhu annal haud khasun bihi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi minal anbiya'i wal mursalin. Zahirnya adalah telaga itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lain. Walakin jaa fi iddati ahaditsa anna likulli nabiyyin haudha taridu alaihi ummatuh. Tetapi datang di sejumlah hadis bahwasanya setiap nabi memiliki telaga yang akan dikunjungi oleh umatnya. Tetapi hadisnya dhaif. Wa innamal haudul a'zam al-mukhtassu bihi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja telaga yang paling besar ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yusyrikuhu fihi ghairuh. Yang selain Nabi Muhammad SAW tidak bersekutu di dalam kepemilikan telaga ini. Fahaudhuhu SAW huwa a'zamul hayat wa ahlaha wa aktsaruha warida. Dan telaga beliau SAW itu adalah telaga yang paling besar dan paling manis dan paling banyak pengunjungnya. Kama akhrajat Tirmidzi min hadits Samurah rafa'ah. Hadis Samurah bin Jundub dirafa'kan kepada Rasulullah. Tayyib. Hanya saja yang betul ini adalah mursal Al-Hasan Al-Basri. Jadi hadisnya dhaif karena ini adalah mursalnya Hasan. Dan banyak ulama mengatakan mursal Hasan ini termasuk mursal yang paling lemah. Tapi yang betul tidaklah sampai paling lemah, karena ada tansis dari Imam Ahmad. Aku telah memeriksa mursal marasil Al-Hasan dan hampir semuanya itu memiliki asal, memiliki sumber yang betul. Maka mursal Hasan seperti mursal para tabi'in yang lain yang dia itu boleh untuk syawahid. Tayyib. Inna likulli nabiyyin haudha. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Wa huwa qaimun ala haudih. Dan beliau, yaitu nabi tersebut, kembali ke setiap nabi, berdiri di atas telaganya biyadihi asa yad'u man arafa min ummatih. Beliau memanggil, di tangan beliau ada tongkat, beliau memanggil orang yang beliau kenal dari umatnya. Illa annahum yatabahawna ayyuhum aktsaru taba'an. Hanya saja para nabi mereka saling berbangga siapa dari mereka yang paling banyak pengikutnya. Ini adalah bukan mubahah yang diharamkan, karena ini bukan mubahah duniawi tapi mubahah akhirat nanti. Menunjukkan dakwahnya adalah dakwah yang bagus, dakwahnya itu Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala ridhoi dan seterusnya. Walaupun jelas semua nabi itu telah menjalankan tugas sebagaimana yang diperintahkan. Baik. Wa inni la arju an akuna aktsarahum taba'a. Dan sungguh saya mengharapkan saya menjadi orang yang paling banyak pengikutnya. Baik, sudah kita lewati hadisnya semuanya dhaif kalau menyebutkan masing-masing nabi punya telaga. Baik. Yang betul adalah karena hadisnya dhaif, boleh jadi semua nabi akan mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kehormatan yang sangat besar. Penghormatan yang sangat besar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, waqtu lifa fil mizani wal haud ayyuhuma yakunu qabla al-akhar. Diperselisihkan oleh para ulama antara yaitu timbangan dan telaga, mana yang lebih dulu daripada yang lain. Faqila al-mizan, ada yang mengatakan timbangan dulu. Waqila al-haud, ada yang mengatakan telaga dulu dengan beberapa alasan. Qala Abul Hasan Al-Qasibi, ini dinukilkan dalam At-Tadhkirah Al-Qurtubi yang pertama muka surat 347. Was-sahih annal haud qablu. Yang betul adalah telaga itu yang lebih dulu daripada timbangan. Wa qala Al-Qurtubi, Qurtubi masih di muka surat yang sama 347.
wal makna yaqtadhi, dan makna kisah memang menunjukkan itu, menuntut bahwasanya telaga lebih dulu daripada timbangan. Kenapa? Fa innan nasa yakhrujuna itasha min kuburihim, karena orang-orang manusia itu keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan kehausan. Allahul musta'an. Di dunia saja kita kalau kehausan tersiksa, apalagi di hari kiamat yang mataharinya didekatkan 1 mil dan entah berapa lama itu. Fa yuqaddamu, ini kembali ke siapa berarti? Fa yuqaddamu qablal mizan wasirat, maka apa? Telaga itu didahulukan sebelum timbangan dan sirat. Untuk apa? Menolong para hamba Allah tadi. Qala al-Qurtubi juga mengatakan huma haudhan, ada 2 telaga. Al-awwal qabla sirat wa qabla al-mizan alal asah. Yang pertama adalah sebelum sirat dan sebelum mizan menurut pendapat yang paling sahih. Ini seakan-akan terhapus, terulang ini kalimatnya. Iya betul, terulang ini. Kenapa? Setelahnya sama kalimatnya, fa innan nasa yakhrujuna itashan min kuburihim. Nah, ini terulang. Berarti setelah min kuburihim harusnya apa? Fa yaridunahu qabla al-mizan. Lalu mereka mendatangi telaga sebelum mereka datang ke mizan, sepertinya itu. Berarti yang harus dihapus sejak dari apa? Fa yuqaddam, akhirnya wallahu a'lam. Baik. Wasani fil jannah, yang kedua telaga ada di surga, dan jelas di surga itu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sungai pun ada, telaga ada, terserah kita mau apa. Coba yang diinginkan yang lain, tapi yaitu apa? Telaga khusus, telaga Al-Kautsar milik Rasulullah. Kilahuma yusamma kautsara, dua-duanya dinamakan Kautsar. Kautsar ini adalah apa? Sighah mubalaghah, menunjukkan apa? Khairun katsir. Baik. Kama rawa Muslim fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu. Ya, ini Muslim nomor yang ke-400. Qal baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di tengah-tengah kami, ighfa'ah. Kemudian beliau tertidur 1 kali. Summa rafa'a ra'sahu mutabassima. Lalu beliau mengangkat kepala dalam keadaan tersenyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Maka kami bertanya, apa yang membuat Anda tertawa, membuat Anda tergelak wahai Rasulullah? Gelak gembira. Qal umzilat alayya anifan surah. Baru saja diturunkan kepadaku 1 surat. Ini menunjukkan apa? Ru'yal anbiya adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu, karena beliau mendapatkan itu ketika tidur. Faqara, beliau kemudian membacakan Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang selengkapnya, maksudnya lafaz hadis yang selengkapnya, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Dan ini pendalilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kebanyakan ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan awal dari setiap surat, tetapi dia adalah apa? Ayat yang tersendiri di antara 2 surat. Diturunkan untuk memisahkan antara surat yang satu dan surat yang lain. Sebagaimana itu sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Kana Nabi SAW la ya'rifu al-fawasil baina suwar hatta unzilat alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Nabi SAW tidak tahu pemisah antara surat ini dengan surat yang itu sampai diturunkan kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Summa qal, kemudian setelah membaca Al-Kautsar sampai selesai, beliau bertanya, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal fa innahu nahrun wa adanihi rabbi alaihi khairun katsir. Sesungguhnya dia adalah sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Rabbku, dan di atasnya ada, yaitu ada padanya kebaikan yang banyak. Tayyib. Wa huwa haudhi, dan dia adalah telagaku. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Bejana-bejananya, bekas-bekasnya itu adalah sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Yuhtalajul abdu minhum. Ada seorang hamba yang terusir dari mereka. Dari kalangan hamba, dari kalangan mereka terusir dari apa? Telaga tadi. Fa'aqulu ya rabbi innahu min ummati. Maka aku mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya dia termasuk dari umatku. Rasulullah kenal orang ini melalui apa? Guran muhajjalina min asaril wudu. Wajah yang cemerlang, tangan dan kaki yang cemerlang dikarenakan jejak-jejak wudu itu.
Fayuqal, dikatakan kepada Rasulullah, ama tadri ma ahdatsu ba'dak? Apakah engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu? Jawabannya adalah Rasulullah tidak tahu, karena setelah Rasulullah meninggal urusan dengan alam dunia telah terputus. Rasulullah tidak tahu perkara gaib kecuali sebatas yang Allah Ta'ala ceritakan. Baik. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dia adalah sungai di surga, tapi apa? Dia memiliki saluran yang terbuat dari emas dan perak sampai ke padang mahsyar. Di situ ada telaga. Sebagaimana di Sahih Bukhari dan Muslim itu. Salurannya adalah terbuat dari emas dan perak yang menghubungkan antara sungai itu dengan telaga. Baik. Dan ini termasuk apa? Termasuk salah satu apa? Bentuk aliran. Biasanya adalah apa? Dari telaga terbentuk sungai. Sekarang dari sungai terbentuk telaga, dan di dunia pun ada pola yang semacam itu. Kalau telaganya di bawah dan sungainya di atas. Ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.